Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, jamaah salat duhur Masjid Ernaf yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa kembali bersama-sama menjalankan sholat duhur berjamaah. Dan kemudian pada siang hari ini kita lanjutkan dengan kajian Islam. Khusus untuk hari Senin ini formatnya kita diskusi saja, kita ngobrol-ngobrol. Jadi nanti silakan bertanya kalau ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan, untuk kita sama-sama mencari jawabannya. Kedua kalinya salawat dan salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena atas berkat petunjuknya, yaitu agama Islam, kita bisa menjalani kehidupan dengan baik. Jamaah rahimakumullah, kemarin diskusi dengan teman-teman pengurus DKM, kemudian dengan jamaah, dan juga dengan Ustadz Junaidi, kira-kira topik apa yang perlu kita sajikan di hari Senin. Karena kalau hari Rabu kan kita ngaji kitab Nashaikhul Ibad, itu kajian tasawuf. Untuk hari Rabu kemarin diskusi, kita perlu berdiskusi tentang fikih. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi fikih, kita perlu belajar usul fikih dulu, pokok-pokok fikih. Kenapa fikih? Jadi sebelum masuk ke fikihnya, kita perlu tahu dulu secara garis besar dasar-dasarnya kenapa ada ilmu fikih dan lain-lain, kenapa hukum itu yang diambil dan lain-lain. Karena sekarang narasi kan banyak menurut versi ustadz ini begini, ustadz itu begitu gitu. Yang kadang-kadang kalau kita tidak memahami asal muasal hukum fikih itu, kita menjadi bingung sendiri gitu. Jadi makin banyak informasi, akhirnya makin bingung. Karena itu pada siang hari ini saya mencoba menyampaikan tentang asal muasal ilmu fikih dulu. Sebelum kita masuk ke ilmu fikih, kita belajar dulu tentang, atau bertanya dulu tentang hal yang paling mendasar tentang kehidupan beragama kita, yaitu sebuah pertanyaan, mengapa ada agama? Agama itu sebenarnya untuk apa sih gitu? Kok sampai perlu ada agama gitu? Maka untuk menjawab hal ini, kita harus melihat kembali surat Al-Baqarah tentang penciptaan manusia. Untuk apa sih manusia diciptakan? Nah, itu kembali lagi ke situ. Yaitu saat Allah berfirman, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Aku mau bikin manusia di bumi sebagai khalifah di bumi, sebagai pemelihara bumi, yang merawat planet bumi itu nanti manusia. Kemudian malaikat pada protes. Bukan pada protes lah, tapi ada salah satu malaikat yang protes, bertanya, untuk apa ya Allah engkau ciptakan manusia yang nanti ujung-ujungnya pasti akan berantem, berperang, menumpahkan darah dan segalanya. Toh kami para malaikat sudah memuji-muji namamu, membesar-besarkan namamu, apakah masih kurang? Kemudian Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, aku lebih tahu dibandingkan kamu. Aku tahu apa yang tidak engkau ketahui. Begitu kata Allah. Jami'ah rahimakumullah, dari kisah ini ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, kalau dulu waktu SD kita belajar malaikat itu makhluk yang taat dan tunduk kepada Allah,
Tapi setelah membaca ayat ini kita menjadi tahu bahwa ternyata ada juga malaikat itu yang suka ngeyel, suka protes kepada Allah. Kalaupun bukan suka, minimal berani protes kepada Allah untuk case ini. Artinya apa? Ya tidak semua malaikat itu tunduk-tunduk begitu saja. Ini bukan malaikat yang terkenal itu yang ada 10, Jibril, Mikail, Israfil, Israel dan seterusnya, sampai malaikat Ridwan dan seterusnya. Bukan itu. Ahli tafsir mengatakan ini bukan dari 10 malaikat. Ini adalah malaikat kelas bawah. Ya, kalau kita itu kelas-kelas staf, PKWT gitulah, itu kelas-kelas yang nggak tahu kejadian di alam di sana, di level-levelnya Allah dan malaikat-malaikat utama itu. Malaikat itu yang bertanya dan protes. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik adalah bahwa manusia itu ditugaskan untuk memelihara bumi agar bumi ini aman, damai, tenang, makmur, kan gitu. Itu tugas utama kita adalah itu. Nah, untuk menjalankan itu semua, roda bumi, maka Allah memberikan 2 instrumen ke dalam diri manusia. Instrumen yang pertama namanya nafsu. Nafsu itu keinginan untuk berkehendak sesuai dengan kemauannya. Bukan nafsu-nafsu yang kalau kita sebutkan nafsu itu jelek. Oh enggak, nafsu itu bertingkat-tingkat, bermacam-macam. Enggak semua nafsu jelek. Nanti ada ayatnya yang lain. Kalau nafsu yang kita kenal di media massa itu kan nafsu yang dalam arti nafsu birahi, ya, beda lagi. Ini nafsu dalam arti kehendak dirinya sendiri. Untuk mengendalikan nafsunya atau sebelum ke situ, nafsu ini karena mempunyai keinginan yang kuat, maka Allah memberikan pendampingnya, yaitu yang disebut sebagai akal. Dalam diri manusia ada 7 lubang dorongan. Di 4 lubang yang besar-besar itu dikuasai oleh nafsu. 3 lubang yang kecil dikuasai oleh akal. Karena itu bisikan nafsu itu datangnya lebih besar dan lebih dahsyat dorongannya dibandingkan bisikan akal. Akal itu lubangnya kecil saja. Maka saat akal membisikkan kepada diri kita tentang kebaikan-kebaikan, itu bisikannya samar-samar. Tapi kalau nafsu yang menyampaikan dorongan dan bisikannya, wah, itu dahsyat dan menggelora gitu kan. Wah, itu dorongan nafsu. Karena itu secara alamiah manusia itu kecenderungannya agak-agak bligidis gitu. Agak-agak nakal. Ya, emang gitulah manusia, alamiah udah sifat bawaannya begitu. Karena nafsunya lebih besar dibandingkan akalnya. Nah, untuk membimbing manusia agar tidak terus-menerus menuruti nafsunya, maka Allah kemudian menurunkan para nabi. Nah, nabi inilah yang kemudian menjadi guru dan sekaligus contoh tauladan bagi manusia. Kamu jangan pecicilan kayak gitu hidupnya, ikuti aturan-aturan ini, begitu. Nabi-nabi inilah nanti yang kemudian menjadi pembawa-pembawa risalah atau agama, yang nanti menjadi agama di belakang hari kita sebutnya. Ada berapa nabi yang sudah diturunkan oleh Allah kepada umat manusia? Berapa? 25? Bukan. 25 itu yang wajib dikenal. Tapi Allah sendiri dari zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad itu sudah menurunkan 124.000 nabi. Banyak banget untuk membimbing manusia. Itu menunjukkan betapa nakalnya kita ini kan. Harus dibimbing
124.000 nabi masih aja kadang-kadang masih kayak gini. Nah, apa bedanya nabi dengan rasul? Kalau rasul itu membawa risalah, membawa arahan dari Allah. Manusia suruh begini ya. Siap ya Allah. Wah, rasul datang bawa arahan. Ini perintah Allah, perintah Allah, perintah Allah dan seterusnya. Salah satu yang kita kenal itu misalnya perintah 10 perintah Tuhan, the 10 commandment, yaitu perintahnya Allah kepada Nabi Musa. Ada 10 arahan dari Allah untuk umat manusia. Nabi-nabi setelah itu tidak membawa risalah, dia hanya menjalankan arahan yang sudah ada, risalah yang sudah ada. Maka dia tidak membawa risalah baru, tidak membawa ajaran baru, tidak membawa agama baru. Maka itu disebut nabi. Yang membawa risalah disebut rasul. Dari 124.000 nabi, 313 diantaranya diangkat sebagai rasul. Dari 313 rasul dan 124.000 nabi, yang wajib kita kenal ada 25. Jadi sebenarnya Allah itu memerintahkan kita umat akhir zaman itu ya nggak berat-berat amat gitu, ringan-ringan aja gitu. Nabi-nabi di luar 25 nabi dan rasul misalnya ada Nabi Sis. Nabi Sis itu anaknya Nabi Adam. Nanti menurunkan bangsa-bangsa Melayu. Indonesia, Malaysia, Filipina itu turun-turunannya Nabi Sis. Kemudian ada Nabi Uzair. Nabi Uzair ini seumur hidupnya lebih banyak tidur dibandingkan ibadah. Tapi ya walaupun tidurnya lebih panjang tetap masuk surga Nabi. Ada lagi Nabi Daniel. Nabi Daniel itu lebih dikenal oleh umat Kristiani dibandingkan umat Islam. Karena Nabi Daniel ada disebutkan di dalam kitab Injil. Ada lagi Nabi siapa? Samson and Delilah filmnya. Itu. Namanya Samsun. Riwayat lain menyebut namanya Sam'on. Nah, itu nabi juga dijadiin film. Itu nabi-nabi yang tidak ada dalam 25 nabi dan rasul. Ada Nabi Khidir juga. Gitu ya. Dari 124.000 nabi itu Allah sudah menurunkan berapa kitab? Allah sudah menurunkan berapa? 50 kitab. 50 kitab panduan, 50 manual, 50 dokumen, aneks. Udah diturunkan, tetapi yang wajib kita kenal hanya 4 saja, yaitu kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Nah, sebelum ada Al-Quran, orang-orang sudah mengenal Zabur, Taurat, dan Injil. Mereka ini disebut sebagai ahlul kitab. Jadi ahlul kitab itu pada dasarnya juga mempercayai adanya Allah yang Maha Esa, gitu ya. Nah, karena umat manusia ini banyak menuruti nafsunya, keinginannya, kehendaknya, maka terjadi banyak pertikaian di muka bumi. Dari pertikaian muncullah yang paling kuat. Yang paling kuat diangkat sebagai raja, gitu ya. Raja mempunyai kehendak yang paling utama. Dia mampu menurutkan apapun yang dia inginkan. Pengen harta dia bisa dapat. Pengen wanita bisa dapat wanita siapa saja, berapa saja. Pengen kekuasaan bisa dapat diraih. Pengen hidup matiin orang, musuh-musuhnya dibunuh, dia bisa. Semua nafsunya bisa dituruti kalau dia menjadi penguasa. Nah, pada saat begini kemudian Allah menurunkan nabi untuk menjadi pengingat. Jangan begitu hidup. Ingat tujuanmu di dunia ini untuk memelihara dunia, bukan untuk bikin kerusakan. Kira-kira kalau raja ditegur begitu suka apa enggak? Enggak suka dia. Dia mesti tidak happy dengan datangnya nabi.
Karena itu Nabi seringkali dimusuhi oleh siapa? Oleh raja-raja. Dan dalam sejarah mengatakan sebagian besar Nabi itu berakhir dengan pembunuhan. Dibunuh oleh siapa? Oleh raja atau antek-anteknya. Orang-orang yang tidak suka kenyamanan hidupnya diusik atau diperingatkan oleh para nabi dan rasul. Gitu ya. Nabi-nabi sudah diturunkan oleh Allah untuk sebagai pengingat, pada akhirnya dimusuhi dan dibunuh oleh para raja. Hingga kemudian Allah mengatakan, oh ya wis, tenono, nanti aku akan utus seorang nabi yang paling hebat, nabi yang paling mulia, nabi yang menjadi contoh suri tauladan seluruh umat manusia nanti di akhir zaman. Nah, gitu. Itu ditulis oleh Allah di dalam wahyunya di dalam kitab Taurat. Jadi pada masa Nabi Musa kitab Taurat turun, itu sudah ada peringatan di sana bahwa nanti di akhir zaman akan turun nabi akhir zaman. Nabiyui yakhruju akhiruz zaman. Apa cirinya? Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu fil Madinah wa sultanuhu bisyam. Nabi akhir zaman itu mauliduhu bi Makkah, akan lahir di kota Makkah. Wa hijratuhu fil Madinah, dan kemudian berhijrah ke kota Madinah. Wa sultanuhu bisyam, sultannya, kekuasaannya hingga sampai ke Syam atau Syria. Itu sudah ditulis dalam kitab Taurat. Karena itu seorang pendeta atau ulama-ulama ahli kitab Taurat, ulama-ulama Yahudi, itu tahu bahwa nanti akan lahir nabi akhir zaman. Maka kemudian lahirlah Rasulullah SAW. Waktu kecil, begitu lahir seluruh bumi, gunung, angin, tumbuh-tumbuhan, binatang semuanya berzikir, bersolawat menyambut kedatangan dan kelahiran Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Gitu. Dan sudah datang Rasul yang ditunggu-tunggu kepadamu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inna Allah, sungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya Allah, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, karena itu wahai kalian orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad. Ini ada pelajaran yang kita petik di sini. Apa itu? Tentang solawat. Betapa hebatnya solawat, betapa utamanya solawat. Sampai-sampai Allah sendiri dan malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah. Gitu ya. Ini ibadah, solawat ini ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Allah sendiri melaksanakan. Kita diperintahkan sholat. Allah sholat enggak? Ya enggak lah. Allah ya yang disolati kan. Allah yang kita sembah. Allah memerintahkan kita puasa. Allah puasa enggak? Ya enggak lah. Allah memerintahkan kita haji. Allah ikut haji enggak? Ya enggak. Kan gitu. Allah kan di atas segala-galanya itu. Tetapi Allah memerintahkan kita bersolawat dan Allah sendiri bersolawat. Gimana? Luar biasa enggak itu? Nah, karena itu nanti kita harus sering-sering bersolawat. Nanti ada macam-macam solawat, dari solawat Nabi, solawat Naria, solawat ini segala macam, itu nanti belakang. Kita
belajar di depan dulu tentang pokok-pokoknya agar tidak bingung. Setelah Nabi lahir ke dunia, beliau waktu kecil kemudian didatangi oleh seorang lelaki berjubah putih yang nanti ditafsirkan sebagai malaikat Jibril yang diutus oleh Allah ke dunia dalam bentuk seorang lelaki tua. Lelaki itu memanggil Rasulullah yang sedang bermain-main, kemudian menidurkannya di atas batu besar, membelah dadanya dan mencuci hatinya dengan air Zam-Zam. Apa pelajaran yang kita petik di sini? Sebelum Rasulullah itu diangkat menjadi nabi yang nanti menerima ayat-ayat Al-Quran selama 23 tahun, maka wadah tempat ayat-ayat itu turun, itu dibersihkan dulu oleh malaikat Jibril. Artinya apa? Kita kalau mempelajari Islam, belajar beragama, sebelum belajar ilmu macam-macam, itu hatinya harus dibersihkan dahulu. Wah, ini cerita yang penting tapi sangat jarang dibawakan oleh ustadz-ustadz ini. Ya bukan ustadz lah, kita lah. Kita jarang mendalami cerita ini. Kita ceritanya langsung kepada Rasulullah, hijrah, dakwah, perang, mensiarkan Islam. Tapi kita lupa pondasi awal Rasulullah itu seperti apa, kita lupa. Kita langsung loncat ke arah sana. Ini yang kemudian menjadikan ilmu-ilmu yang masuk ke diri kita kadang-kadang kurang manfaat, kurang berkah. Gitu ya. Usia 12 tahun Rasulullah kemudian diajak berdagang oleh pamannya Abu Thalib. Kemudian ke Syam ya. Kemudian di tengah perjalanan beliau singgah di sebuah gereja atau kuil. Di situ ada seorang pendeta kitab Taurat. Ini Taurat zaman dulu, kuil gereja zaman dulu ya, sebelum Islam datang. Pendeta itu bernama Bukhairah. Dari jauh pendeta ini sudah curiga, kok ada kabilah rombongan pedagang, tetapi dalam perjalanannya sejauh mata memandang itu dinaungi oleh awan. Padang pasir kayak gitu, itu awan selalu berada di atas kabilah ini. Ini mesti ada yang istimewa di antara kabilah ini. Maka kemudian pendeta Bukhairah mencegat kabilah itu, mengundangnya masuk ke dalam kuil atau gerejanya, dan memberikan jamuan makan siang. Ayo mampir dulu, ayo sini. Itu kabilah juga heran, kok ada pendeta senior yang hebat kayak gini, terkenal. Tumben-tumbennya kita diminta datang untuk makan siang. Ada apa ini? Gitu. Ngobrol-ngobrol makan siang semuanya beres. Satu-satu didatangi oleh pendeta tersebut, tapi tidak satupun yang menarik perhatiannya. Kemudian pendeta ini menanyakan, apakah ada kepada kabilah itu, apakah ada anggota rombongan ini yang belum masuk ke gerejaku, belum masuk ke kuilku? Oh, semuanya udah ada. Enggak, mesti masih ada nih. Oh, itu ada Muhammad, itu ponakan itu Muhammad yang masih menjaga kuda-kuda di luar. Kemudian pendeta itu keluar memanggil Nabi Muhammad. Ayo masuk makan. Saat itulah kemudian pendeta Bukhairah melihat keistimewaan dari Nabi Muhammad. Apa itu? Ada tanda kenabian di punggungnya, berwarna merah gitu, tanda lahir. Kemudian pendeta itu menanyakan kepada Rasulullah, aku akan bertanya kepadamu, tolong jawab dengan jujur, jangan kau berbohong. Wahai pendeta, aku tidak pernah berbohong seumur hidupku, kata Rasulullah gitu. Oke, kalau gitu ceritakan bagaimana caramu tidur. Aku kalau tidur menghadap ke kanan. Nah, kayak gitu. Kemudian ditanya hal-hal lain, cara makan dan segala dan seterusnya, sampai pada kesimpulan bahwa inilah Nabi akhir zaman yang sudah turun ke bumi. Kemudian pendeta bertanya kepada Abu Thalib, Abu Thalib siapa ini? Ini anakku, katanya gitu. Jangan kau bohong Abu Thalib.
anak ini tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Giliran Abu Thalib yang kaget, oh kok gimana kamu tahu pendeta gitu, kita baru ketemu sekarang gitu. Karena dikatakan di dalam Taurat bahwa nanti akan lahir Nabi akhir zaman yang dia itu seorang yatim dan piatu, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Maka dari itu aku sudah melihat tanda-tanda kenabian pada anak ini. Tolong kau kembali ke Mekah, jangan lanjutkan perjalanan ke Syria, ke Syam. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi di Syam itu sudah tahu akan datangnya Nabi akhir zaman dan dia sedang menunggu-nunggu siapa nih anak yang datang yang dinaungi oleh awan. Nanti kalau kamu datang ke Syria kelihatan dinaungi awan, maka seluruh rombongan ini akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi itu. Gitu. Kenapa ya tadi raja-raja tidak suka ada orang baik memperingatkan tentang kebenaran, tentang kebaikan. Maka kemudian Abu Thalib kembali ke Mekah. Demikian kisah pada siang hari ini mengawali sebelum kita masuk ke fikih, nanti masuk ke era Rasulullah, kita akan tahu tentang kenapa Al-Quran, ada Al-Quran munculnya di mana, kemudian ada hadis dan seterusnya. Sebelum diakhiri, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, tentang ya pertanyaannya. Ya, apakah iblis itu malaikat? Pertanyaannya, oke? Jadi gini, Allah itu hanya menciptakan 3 makhluk berakal ya, bukan binatang, tumbuhan dan lain-lain. Pertama bangsa jin, yang kedua bangsa malaikat, yang ketiga bangsa manusia. Apakah iblis itu termasuk malaikat? Bukan. Iblis itu termasuk bangsa jin. Mengapa ada cerita yang katanya iblis itu bagian dari malaikat? Nah, ini ada ceritanya. Sebelum Allah menciptakan malaikat, Allah itu menciptakan jin dulu. Jin ini. Jin itu nama aslinya siapa sih? Iblis itu kan nama julukan. Lupa. Jadi iblis itu adalah julukannya Kanzul Jannah, bendahara surga, penguasa surga. Karena memang iblis ini menjadi penguasa surga selama 40.000 tahun sebelum diciptakannya malaikat-malaikat. Jadi Allah didampingi iblis selama ribuan tahun. Kemudian Allah menciptakan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel dan seterusnya untuk menghuni surga. Jadi malaikat Jibril dan kawan-kawan itu semuanya dulu anak buahnya iblis. Itulah kemudian ada ada informasi-informasi yang mengatakan iblis itu bagian dari malaikat, tapi bukan, dia bangsa jin. Hanya memang pernah menjadi komandannya para malaikat. Sebelum nanti kemudian pada peristiwa penciptaan Nabi Adam disuruh sujud semuanya kecuali iblis, illa iblis itu. Itu pun ada beberapa ahli tafsir yang menyampaikan tafsirnya bahwa itu bukan terjadi begitu saja, tetapi memang diskenariokan oleh Allah bahwa iblis itu sudah menerima perintah dari Allah untuk menjadi sparring partnernya manusia nanti di muka bumi. Ya aku ini iblis, aku ini bikin manusia menjadi khalifah fil ard. Tapi aku mau cari ini manusia-manusia yang hebat, unggulan tuh yang mana. Nanti akan aku kasih hadiah surga. Manusia-manusia yang jelek-jelek, yang elek-elekan hidupnya, tak masukin neraka aja, udah nggak perlu aku mereka gitu. Terus gimana ya Allah? Aku perlu sparring partner. Ya kira-kira gitulah tafsirnya ini. Untuk menyeleksi para manusia. Siapa yang jadi sparring partner? Kalau malaikat tidak mungkin, wong kalem, adem ayem gitu kan. Wah ini perlu sparring partner yang mantap nih. Ya nggak ada lain pada saat itu kecuali iblis. Maka iblis kemudian diminta turun ke bumi menjadi sparring partner.
Nah, untuk menjalankan skenario itu kemudian datanglah iblis pada peristiwa perintah Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud menghormat kepada Nabi Adam. Dengan alasan itu kemudian Allah mengusir iblis turun ke bumi menjadi sparring partnernya Nabi Adam. Ini tafsir, belum tentu benar. Tafsir yang lain, ya memang iblis itu mengikuti hawa nafsunya, tidak mau menghormat kepada Nabi Adam, kemudian merasa sombong. Pada saat di dunia, dia pun dendam kepada Nabi Adam. Nah, ini tafsir, beberapa tafsir. Nanti kita masuk ke sana mempelajari perbedaan-perbedaan. Insya Allah cukup ya, cukup. Insya Allah nanti pertemuan hari Senin berikutnya kita akan masuk ke era Islam. Rasulullah sudah lahir. Nanti setelah kelahiran beliau, nanti muncul Al-Quran, hadis itu asalnya dari mana dan seterusnya. Hari ini kita sudah tahu asal mula agama, kira-kira begitu. Dan agama itu diciptakan untuk menjadi pedoman bagi manusia agar tidak menurutkan hawa nafsunya. Demikian diskusi pada siang hari ini. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.